Nama saya Fahrizal dan kita akan belajar tentang tipologi dari karakter dan bagaimana kita menggunakannya untuk pendidikan keluarga. Bapak dan Ibu, karakter adalah kekuatan. Dalam bahasa Latin disebutnya dengan penanda jiwa atau charasein. Dan karakter ini ternyata selama 30 tahun terakhir banyak sekali melakukan penelitian-penelitian sampai saat ini. Dan banyak terjadi perkembangan cara pandang kita dan pemahaman kita terhadap karakter. Bagaimana kalau kita bisa menggunakan karakter tersebut untuk membangun dan menumbuh kembangkan keluarga kita. Dan itulah yang akan kita bicarakan. Bapak dan Ibu, 30 tahun yang lalu Chris Peterson dan Martin Seligman, mereka berdua menghabiskan 3 sabatikal untuk bisa menelaah jauh apa itu karakter dan bagaimana nilai-nilai dari karakter tersebut bisa menciptakan sebuah perubahan. Dan hasilnya adalah sebuah dokumen 800 halaman yang banyak sekali mengungkapkan tentang kekuatan-kekuatan karakter tersebut. Mereka kemudian mengklasifikasikan karakter ini ke dalam 6 nilai-nilai yang memberikan manfaat atau tindakan, atau yang disebut dengan virtues in actions atau kebaikan-kebaikan dalam tindakan. Dan dampak atau dari hasil dari karakter tersebut kita akan deskripsikan satu demi satu. Bapak dan Ibu, deskripsi pertama dari manifestasi karakter tersebut disebut dengan puncak dari kemampuan manusia, yaitu pengetahuan dan kebijaksanaan. Pengetahuan dan kebijaksanaan ini dimulai dari rasa ingin tahu, curiosity. Kalau kita bisa menggunakan dan menumbuhkan karakter anak terhadap keingintahuan dia terhadap sesuatu, bukan saja kemudian dia menjadi penasaran untuk menggali lebih jauh pengetahuan-pengetahuan, baik itu pengetahuan yang di sekolah maupun pengetahuan dalam kehidupan. Setelah kemudian muncul curiosity, nanti kita akan gunakan bagaimana memunculkan karakter tersebut atau bagaimana menguatkan karakter tersebut. Setelah curiosity hadir di anak-anak kita, maka biasanya yang kemudian tumbuh dari curiosity adalah mencintai untuk terus belajar. Love of learning. Love of learning adalah sebuah karakter di mana ketika ini ada di anak kita, kemungkinan dia akan terus melakukan perjalanan untuk belajar sampai kemudian melewati fase-fase sekolah atau kuliah. Ketika anak kita sudah punya kemampuan untuk keingintahuan, mencintai untuk terus belajar, dia akan punya kemampuan yang membuka wawasan dan cara pandang dia, yang disebut dengan judgment atau penilaian-penilaian. Karakter penilaian inilah yang akan mengantarkan pada karakter berikutnya, yaitu memiliki perspektif atau cara pandang yang luas. Maka konon ada pepatah, hati-hati terhadap orang yang hanya membaca satu buku. Karena orang yang membaca satu buku, mereka punya pandangan yang sempit dan terbatas terhadap bagaimana situasi dan konteks yang dihadapi di peradaban saat ini. Kemudian, dari perspektif itulah yang beragam, anak-anak kita kemudian akan muncul karakter terakhir, yaitu kreativitas. Bisa kita bayangkan, virtues in action atau nilai-nilai kemuliaan dalam tindakan dari yang pertama ini adalah pengetahuan dan kebijaksanaan. Ini sesungguhnya adalah puncak dari pencapaiannya manusia ketika kita punya pengetahuan dan bisa menjadi bijaksana, baik terhadap sesama manusia dengan lingkungan, dan inilah yang kemudian manifestasi yang pertama. Yang kedua adalah manifestasi yang transendental. Dan transendental ini dimulai dari kemampuan dia untuk menghargai, apresiasi terhadap sesuatu yang ada di lingkungan dia. Apresiasi terhadap alam, apresiasi terhadap gimana kondisi keluarga, di mana dia hidup, dilahirkan, dan sebagainya. Apresiasi inilah yang akan memunculkan karakter yang kedua, yaitu rasa kesyukuran. Dan rasa kesyukuran itulah yang kemudian kita akan bangun sebuah situasi, sebuah lingkungan yang bisa menumbuh dan menguatkan karakter tersebut. Maka kata-kata kuncinya adalah karakter strength atau kekuatan dari karakter.
Karena setiap orang pasti punya manifestasi-manifestasi terhadap karakter-karakter tersebut. Yang ketiga yang disebut dengan harapan. Ini adalah salah satu karakter ketika seseorang bisa melihat bagaimana masa depan. Bagaimana dia bisa melihat banyak kesempatan-kesempatan dan peluang. Dan ketika dia sudah bisa melihat dengan karakter tersebut, maka akan muncul karakter berikutnya, yaitu bagaimana kemudian dia bisa melihat secara menyenangkan, penuh dengan humor, bahwa sesuatu itu bisa dilihat dengan berbagai cara pandang. Dan humor adalah salah satu karakter yang membuat suasana menjadi nyaman, suasana menjadi menyenangkan. Mungkin karakter ini ada di dalam keluarga kita, atau di dalam salah satu anak-anak kita. Selain humor, kemudian yang muncul adalah spiritualitas. Spiritualitas inilah sesuatu yang melebihi dimensi-dimensi yang kita ketahui, di mana kemudian kita percaya ada kekuatan lain di luar kemampuan manusia. Bapak dan Ibu, ini adalah karakter-karakter yang membawa kita kepada transendental, sesuatu yang melewati batas-batas kemampuan pikiran dan pengetahuan kita. Dua virtues in action ini adalah manifestasi dari sekian karakter-karakter yang tadi saya sampaikan. Karakter berikutnya yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita adalah bagaimana dia bisa mengendalikan dirinya dan bagaimana dia kemudian bergaul dengan orang-orang di luar. Karakter yang ketiga atau manifestasinya disebut dengan keberanian. Dan keberanian ini banyak sekali dimensi karakternya. Ada yang disebut dengan bravery atau keberanian tersebut, ada yang manifestasinya adalah secara psikologis. Bagaimana dia bisa mengendalikan dorongan-dorongan impuls negatif di dalam dirinya. Atau bisa juga keberanian dalam hal secara fisik. Bagaimana dia kemudian mampu melewati tantangan-tantangan secara fisikal. Atau juga bisa juga secara moral. Bahwa bisa nggak kita ngerem sesuatu yang harusnya tidak dilakukan terus kemudian kita menahannya. Ini adalah karakter-karakter di dalam keberanian sebagai manifestasi. Yang berikutnya setelah keberanian adalah karakter yang disebut dengan kejujuran. Jujur terhadap tindakan dan tata kata dia. Dan manifestasi dari kejujuran inilah yang akan membawa dia kepada kemampuan dia untuk bertahan, berpuasa terhadap sesuatu yang dia bisa nikmati nanti, menundanya untuk dia bisa melakukan belajar lebih lama, latihan lebih sering. Orang yang profesional, dia selalu bisa meluangkan setidaknya 10 jam dalam seminggu. Dan dilakukan secara terus-menerus selama 10 tahun. 10.000 jam adalah tanda bahwa dia sudah bisa menguasai dalam bidangnya secara baik. Maka setelah kemudian kita bisa melihat karakter-karakter keberanian tadi, karakter yang terakhir dari keberanian ini adalah antusiasme atau hidup yang penuh dengan gairah. Disebutnya di dalam bahasa Martin Seligman adalah zest, atau tadi Tuhan ada di dalam dirinya sehingga dia kemudian termanifestasikan dengan keberanian tersebut. Itu adalah bagian dari dalam internalnya keluarga kita dan juga anak-anak kita. Karakter berikutnya yang ada di dalam yang bisa mengendalikan dia disebutnya dengan temperance, atau kemampuan dia bisa mengendalikan sifat-sifat yang ada di dalam dirinya. Dan temperance ini dimulai dari karakter memaafkan. Ternyata memaafkan adalah sebuah karakter dalam klasifikasi 24 karakter yang kuat yang ada di dalam manusia. Siapa yang harus dimaafkan? Dirinya dulu. Dia bisa memaafkan terhadap kekurangan-kekurangannya, bagaimana dia bisa kemudian gratitude, mensyukuri terhadap kelebihan-kelebihannya, dan dia juga bisa memaafkan orang lain. Selain karakter memaafkan, ada karakter berikutnya disebut dengan kerendah hatian atau humility. Bagaimana dia bisa rendah hati terhadap ada batasan-batasan perspektif pengetahuan yang dia juga kemudian sadar terhadap karakter-karakter tersebut. Setelah dia kemudian bisa menguasai terhadap hal tersebut, karakter temperance ini, kemampuan mengendalikan dirinya, kemudian yang langkah berikutnya dia akan menumbuhkan karakter prudensial
atau prudence. Bagaimana dia bisa memilih tindakan apa hari itu, apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan, itu adalah tata laku, tata laksana yang ada di dalam dirinya yang disebut dengan prudensial, prudence. Yang terakhir dari manifestasi karakter ini, yang temperance ini adalah bagaimana kemudian dia bisa menggunakan sifat-sifat karakter-karakternya untuk bisa disebut dengan regulasi diri, self-regulation. Kapan sih saya harus bangun tidur, kapan anak tersebut kemudian harus dimulai dengan melakukan aktivitas ibadah misalnya. Kapan dia kemudian harus makan, bagaimana dia membereskan tempat tidur, kapan dia tahu kapan harus bermain, waktunya untuk kemudian mengerjakan tugas-tugasnya, membantu orang tua dan sebagainya. Disebutnya dengan self-regulation. Di negara Finlandia dan beberapa negara Skandinavia, self-regulation ini adalah bagian cara menumbuhkan karakter yang disetting di sekolah. Bagaimana mereka punya program-program untuk home alone program misalnya. Kalau sendirian di rumah, menyusunnya gimana meregulasi dirinya. 2, manifestasi terakhir adalah membicarakan tentang kemanusiaan, humanity. Kita beberapa waktu ini sering dihebohkan dengan kabar-kabar yang melukai hati kita. Terkait dengan kata kita, orang-orang tokoh-tokoh politik dan sebagainya yang banyak noises, banyak kebisingan daripada suara. Ternyata kuncinya adalah ketika berinteraksi dengan orang, manifestasi kemanusiaan. Dan kemanusiaan ini ada 3 karakter paling penting. Pertama adalah cinta terhadap manusia yang lain, terhadap keluarganya, terhadap dirinya. Yang kedua adalah kebaikan, kindness. Bagaimana dia bisa memberikan kesempatan kepada orang lain. Dan yang terakhir adalah karakter yang disebut dengan social intelligence, kecerdasan sosial. Bagaimana dia bisa membaca kalau tamu itu perlu disuguhi air atau tidak, bagaimana kemudian dia bisa menjamu teman-temannya, bagaimana dia harus bertata krama dengan orang yang lebih tua, yang lebih muda, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah karakter yang berhubungan dengan orang lain, yang disebut dengan karakter yang disebut dengan justice atau keadilan. Manifestasi dari keadilan ini ada 3 karakter penting. Pertama adalah menjadi seorang citizen, menjadi seorang warga negara. Bagaimana dia membangun kerjasama dengan tetangganya, dengan teman-temannya, di dalam keluarganya. Yang berikutnya adalah kemampuan memimpin dirinya, leadership. Dan leadership ini bisa dilakukan, kita ajarkan pada anak-anak kita untuk bisa menjadi pemimpin buat adiknya, pemimpin di dalam keluarganya, dan kemudian dia akan bisa memimpin komunitas atau organisasi dan manifestasi lain yang lebih besar. Dan yang selanjutnya adalah keadilan atau yang disebut dengan fairness atau kita bisa berbagi yang adil kepada orang lain. Karakter-karakter ini yang tadi disebutkan semua berjumlah 24 karakter. Tentu ini bukan semua dari karakter, masih ada karakter-karakter yang lain. Tapi yang menarik dari cara pandang dan klasifikasi karakter ini adalah melihat karakter sebagai kekuatan. Setiap orang punya komposisi masing-masing. Tidak ada satu karakter yang lebih penting daripada karakter yang lain. Setiap orang membutuhkan karakter-karakter tertentu yang harus kuat. Dan karakter-karakter itulah yang kemudian harus kita limpah ruahkan di dalam pendidikan keluarga kita. Berikutnya, karakter-karakter ini akan memompa, menguatkan seseorang mendapatkan kompetensinya. Misalnya, untuk agar anak-anak kita bisa sukses di sekolah, maka dia butuh bisa punya karakter meregulasi dirinya. Kapan waktu untuk belajar, kapan kemudian dia harus memilih. Dan yang kedua adalah karakter untuk bertahan, perseverance. Kekuatan untuk dia bisa menunda, nanti main gamenya sekarang saya harus belajar. Dan juga karakter bagaimana dia harus mencintai pelajaran, love of learning. Angela Duckworth, salah satu psikolog dari Amerika, dia bilang bahwa bakat saja dan passion tidak cukup. Yang kita butuhkan adalah passion bertemu dengan keistiqomahan atau perseverance, kemampuan untuk menunda sesuatu yang enak nanti. Dan kemampuan ini ketika bertemu dengan passion
dengan talent, maka akan menjadi achievement, menjadi pencapaian. Jadi kita bisa lihat Bapak dan Ibu, karakter adalah benih yang harus ditumbuhkan di dalam lahan kita. Ibaratnya Bapak dan Ibu adalah seorang pekebun. Maka yang harus diciptakan oleh para pekebun ini adalah menciptakan media yang bisa menumbuhkan karakter-karakter tersebut. Karena dari karakterlah akan lahir kompetensi, dari kompetensi itu akan melahirkan confident, kepercayaan dirian anak-anak kita. Keluarga kita menjadi keluarga yang confident. Kita nggak ikut-ikutan orang lain tanpa kita mengukur dan mengetahui dengan pengetahuan kita. Yang berikutnya, setelah kita punya karakter yang menjadi kompetensi dan kita menjadi confident, percaya diri, Bapak dan Ibu, kita kemudian bisa membantu orang lain. Layaknya ketika kita naik pesawat terbang, siapa yang harus dibantu terlebih dahulu ketika pesawat dalam kondisi darurat? Kita dulu, keluarga kita terlebih dahulu, baru kita membantu orang lain. Maka caring akan menjadi manifestasi dari kepercayadirian anak-anak kita dan keluarga kita. Dan pada akhirnya caring itu akan menghubungkan kita, anak-anak tersebut, dengan dunia yang lebih luas. Inilah bagaimana kita mengetahui karakter-karakter yang harus dikuatkan. Dan bagaimana kita menggunakan manifestasi dari karakter tersebut menjadi kekuatan yang kemudian akan membuat anak-anak kita menjadi tumbuh dan berkembang. Demikian secara singkat, bagaimana 24 karakter kita manifestasikan menjadi kebaikan-kebaikan, menjadi nilai-nilai dan yang kemudian bisa menjadi tindakan-tindakan harian. Mari kita lanjutkan dalam diskusi. Terima kasih.